Jangka panjang sendiri ada plan, kalau tadi kan katakan nggak perlu smelter karena cukup mahal, tapi kalau plan jangka panjang nih seperti apa sih sebenarnya BRMS melihat begitu ya potensi miliki smelter sendiri nih Pak Herwin? Ya, memang eventually sebenarnya tambang tembaga itu cukup banyak di Indonesia. Jadi walaupun investasi untuk mendirikan pabrik smelter itu cukup mahal, namun penambang-penambang bisa bersatu untuk mendirikan satu fasilitas smelter bersama yang kapasitasnya cukup untuk digunakan oleh penambang-penambang di dalam negeri untuk mengolah biji tembaganya menjadi tembaga konsentrat dan akhirnya menjadi tembaga katoda atau koper katot. Jadi ini keuntungannya jadi bisa urunan lah untuk biaya investasinya. Namun yang kenapa saya bilang fokus kita sekarang mendirikan fasilitas pengolahan biji tembaga menjadi tembaga konsentrat dulu, karena kita tidak perlu bersama-sama mencari investor lain untuk mendirikannya, bisa kita lakukan sendiri karena biayanya juga jauh lebih murah, Bu. Hanya sekitar 250 juta US dollar ya untuk mendirikan pabrik pengolahan biji tembaga menjadi tembaga katoda dengan kapasitas 10 juta ton biji tembaga per tahun. Itu hanya 250 juta dolar. Bayangkan kalau kita mesti bangun pabrik smelter untuk mengolah sampai dengan menjadi koper katot atau tembaga katoda, itu investasinya 1,5 sampai 2 miliar US dollar. Jadi itu saja tantangannya, Bu Maria. Oke, tapi BRMS sendiri ada plan nggak untuk ikut dalam urunan gitu atau perencanaan untuk urunan? Karena kan kalau kita lihat pemerintah kan sebenarnya pemerintah pengennya tuh punya smelter gitu ya, atau justru malah menarik investor begitu untuk membangun begitu ya smelter. Seperti apa nih Pak Herwin? Ya, memang sebenarnya Bu, ini lebih ditujukan kepada penambang-penambang berskala besar. Karena memang yang skalanya besar itu adalah Freeport di Papua ya, dan juga Newmont Nusa Tenggara yang sekarang dimiliki Aman Mineral yang ada di Nusa Tenggara. Jadi memang ini yang jumlah skalanya besar dan diharapkan memang kalau mereka bisa membangun fasilitas smelter, ini dapat dan marginnya juga lumayan buat mereka kalau mereka bisa mendapatkan suplai tembaga katoda yang cukup dari para penambang lain yang ada di dalam negeri. Nah, untuk skala kita, Bu, skala BRMS yang saat ini memiliki Gorontalo, tambang tembaga di Gorontalo yang cadangannya saat ini hanya sekitar 105 juta ton biji tembaga, itu keekonomiannya agak berat kalau mesti membangun smelter. Jadi mesti banyak sekali mungkin penambang yang bersatu untuk membangun satu smelter dengan cadangan sebesar kita. Maka saat ini fokus kita lebih untuk membangun fasilitas yang lebih simpel, yaitu untuk mengolah si biji tembaga menjadi tembaga konsentrat. Nah, tembaga konsentrat ini rencananya akan kita supply ke smelter yang dibangun oleh hopefully mudah-mudahan dibangun oleh Aman dan Freeport, Bu Maria ya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.